Assalamualaikum sahabat YouTube, kembali lagi dan selamat datang untuk pemirsa yang baru hadir di channel saya Rizky Brio. Pada kesempatan ini saya akan memperbaiki freezer. Freezer ini dari pemiliknya keluhannya tidak dingin setelah diservis 2 kali sama teknisi lain dan hanya beku beberapa hari saja. Bahkan freezer ini sudah diganti mesin. Ini saya sedang mencari biangnya rusak. Kondensor ini saya pres isi angin tapi jarum sedikit turun, dan ini sedang saya pres bagian evaporator. Untuk evaporator ini aman, tidak berubah. Di sini kapiler saya tutup, pipa besarnya saya pasang pentil. Ini diisi angin, aman. Untuk evaporator tidak bocor karena jarum tidak berubah. Dan kondensor ini yang rusak atau bocor halus. Untuk memperbaiki kulkas atau freezer yang tidak dingin, sebelum memperbaiki yang rusak, cari dulu bagian yang menjadi sebab kerusakan. Teman-teman, karena freezer ini yang menjadi sebab tidak dingin adalah kondensor bocor, maka saya ganti dengan kondensor eksternal. Ini 10U karena freezer ini 100 liter. 10U lebih tinggi sedikit. Ini lebih tinggi dari bodi, maka perlu dimodif. Ini akan saya pasang dulu. Ditempelkan, digendong di bagian belakang. Ini dibaut, diberi ruang, tidak menempel ke bodi supaya panas mudah terbuang. Ini bautnya, dan 3U saya potong, saya roll di ruang bagian mesin. Ini roll. Mesin sudah terpasang. Ini perlu ditekuk ke dalam yang kondensor bekas aslinya. Sudah saya sambung mesin ke pipa tembaga. Ini untuk kondensor, dan pipa pengisian freon ini saya sambung kapiler ke pentil supaya nanti saat penutupan freon mudah. Dan ini untuk filter masuk ke kondensor eksternal. Sekarang dilas dulu biar lebih cepat. Ini akan saya las semua di bagian pipa. Ini masih panas, jangan langsung dicoba nyalakan, dinginkan dulu dengan kain basah. Takutnya nanti filter bisa meledak. Sampai dingin. Sambil diraba ini las kesempurnaannya. Ini pipa vakum. Pipa kapiler vakum. Ini untuk angin keluar. Dicoba dulu. Kondisi ini pipa balik belum disambung. Langsung hidup. Ini angin sudah keluar dari pipa vakum. Kemudian dicoba untuk jalur pipa balik. Ini sambil diraba untuk tes kebocoran. Pipa balik ini belum dilas. Untuk mencoba di buntu pipa kapiler vakum ini, kemudian keluar lewat pipa balik. Pipa balik ini ditekan dengan jari sampai ada tekanan yang kuat untuk mengetes
jalur pipa kapiler las tidak buntu dan angin sudah keluar. Ini kencang, tidak ada oli yang keluar dari evaporator. Bisa langsung kita sambung. Ini akan saya las dulu. Setelah dilas, ini sedang proses vakum. Ampere normal, angin sudah keluar, dan jarum analiser sudah turun. Ini nanti sampai ke 0 PSI jarum. Sambil menunggu, kita siapkan cairan metil. Cairan metil ini saya isi 2 garis dari botol. Ini 2 garis. Ini bisa dicek kalau masih ada gelembung yang keluar. Ini angin belum habis di dalam freezer. Kita tunggu lagi. Cek kembali. Ini angin sudah tidak keluar, tidak ada gelembung udara. Kemudian power dicabut dan metil dimasukkan. Ini menghisap sendiri sampai habis. Sudah habis, dibuntu, dipres dulu dengan tang. Untuk lebih sempurna, ditutup dengan las. Dilas ini supaya tidak rembes. Kemudian freon dipasang. Ini proses mudah dan freon masuk dengan sempurna. Kondisi freezer jangan dihidupkan dulu. Kemudian freon dimasukkan. Sudah masuk. Sebelum keran dibuka, dibuang angin yang ada di selang merah untuk memaksimalkan freon tanpa tercampur udara kosong. Dan sekarang sudah siap. Ini freon sudah masuk ke dalam mesin. Ini nanti sampai ada pergerakan jarum turun. Ditunggu sebentar. Sudah masuk dan ditutup. Ini sampai ke level merah. Freezer kemudian dihidupkan. Nanti jarum analiser ini turun lagi sampai ke 0 PSI. Ini dalam keadaan tertutup. Freon dari kaleng. Ampere ini masih 0203. Menunggu sampai jarum di titik 0 PSI. Kemudian setelah sampai di 0 PSI, freon ditambah lagi, keran dibuka, dimasukkan secara perlahan sambil menunggu freon masuk. Kita cek di pipa kondensor. Pipa kondensor ini sudah hangat dan di dekat mesin ini panas.
Teman-teman, freon keran ini sudah saya tutup di 15 PSI, ampere 0,5,3 jalan. Filternya sudah hangat dan pipa hisap, pipa balik ini sudah terasa dingin. Evap es bersalju sudah hampir rata. Di garis ini di bawahnya tidak ada evapnya, tapi dingin sampai ke bagian bawah. Ini minus sudah hampir 20. Sudah cukup ya teman-teman. Kalau ada bagian yang terlewat bisa ditanyakan di kolom komentar. Perbaikan kali ini sukses, tinggal melepas alat atau freon kaleng, kemudian pentil nanti ditutup dengan las. Sampai jumpa kembali, semoga video ini bermanfaat. Kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.